Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Laila Azah, absen 8 dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan membaca indah kutipan novel untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Purworejo. Novel yang akan saya bacakan berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya dari Terelie. Kutipan novel yang akan saya bacakan berada pada bab pulang. Kami makan siang di rumah. Adi membantu menyiapkan masakan. Dia memang jago masak, dan itulah gunanya. Sebenarnya manfaat Adi tidak itu saja. Yang lebih penting dengan adanya Adi di sana, aku merasa ada beberapa kenangan dan kekhawatiran yang langsung otomatis terproteksi. Aku mengenalkan Adi sebagai teman dekat. Adi dan Dede menyengir berdasarkan versi masing-masing. Adi menyeringai senang. Tidak percuma semua pengorbanannya selama ini. Dia akhirnya naik pangkat dari teman biasa atau sekedar kacung menjadi teman dekat. Sementara Dede menyeringai tak mengerti menatapku. Tetapi kebohongan itu membantu banyak pembicaraan di meja makan. Aku bertanya tentang Kak Ratna jauh lebih ringan. Dia bertanya soal bulan-bulan itu. 2 tahun yang terpotong. Pembicaraan itu belum seakrab waktu kami makan di Chinatown pertama kali dulu. Tetapi itu cukup menyenangkan. Setidaknya aku bisa tertawa renyah 2-3 kali. Besoknya persis 8 tahun kematian ibu. Aku, adikku, dan Adi yang pagi-pagi sudah datang ke rumah pergi ke pusara ibu. Dede membawa 4 tangkai mawar merah. Ini kebiasaannya. Adikku setiap minggu selama 8 tahun terakhir selalu datang ke pemakaman ibu. Membawa mawar merah. Mengadu. Bercerita. Adikku dulu mengotot sekali bahwa dia bisa berbicara dengan ibu. Waktu umurnya masih 8 tahun. Sekarang, justru aku senang setiap adikku menceritakan hasil obrolan mereka. Tentu saja itu bohong. Tidak masalah. Adikku berbakat menjadi pemimpi besar. Maksudnya pujangga. Adikku juga tahu itu semua hanya hayalan. Tetapi bukankah itu menyenangkan? Membuat kita tetap dekat dengan seseorang yang amat berharga. Yang amat kita cintai. Ibu yang non jauh di sana. Kepura-puraan seperti itu menyenangkan. 1 tangkai mawar untuk 1 orang. Aku, dia, Kak Ratna, dan adikku sendiri. Adi, jelas-jelas dia bukan anggota keluarga. Itu penjelasan Dede. Adi menerima penolakan Dede dengan nyaman. Mungkin di otak paling tidak rasional Adi sekarang sedang tumbuh harapan. Nanti, cepat atau lambat, aku akan jadi anggota keluarga. Atau esok lusa bisa bawa bunga sendiri. Aku tidak memedulikannya. Dia dan Kak Ratna datang 1 menit setelah kami tiba. Pusara itu dekat benar dengan rumah. Hanya 500 meter mengikuti jalan besar kota kami menuju utara. Jika kalian terus ke arah utara, beberapa ratus meter lagi akan tiba di jalan akses. Tiba di bantaran kali tempat rumah kardus kami dulu. Tanah itu sekarang sudah ada yang membeli. Tidak tahu siapa. Dan sudah disulap menjadi setengah taman. Tetapi pohon linden itu tetap berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja warna putih, jeans pelel. Kak Ratna juga mengenakan pakaian yang sama. Tersenyum menatapku. Aku tersenyum menatap mereka. Pasangan yang serasi. Tania. Kak Ratna beranjak melangkah mendekapku. Matanya bahkan berkaca-kaca, terharu atas pertemuan itu. Aku memutuskan untuk balas memeluk Kak Ratna dengan perasaan tulus. Kak Ratna sudah menjadi bagian keluarga. Sudah menjadi kakak yang sebenarnya.
Aku terkejut sekali waktu beberapa hari lalu Danar bilang kau pulang. Kenapa kau tidak melapor bahwa Tania pulang, Dede? Kak Ratna melepaskan pelukannya. Tangannya menjawil rambut jigrek Dede. Yang dijawil menghindar. Dede benci dipeluk atau dielus rambutnya oleh siapapun, termasuk aku. Biar surprise. Dulu Kak Ratna juga surprise waktu datang ke Singapura. Aku membalas senyumnya. Lama tidak bertemu. Lihatlah, kau terlihat semakin cantik. Kak Ratna memuji untuk kesekian kalinya. Aku tersenyum sambil bersibak, agar mereka berdua bisa merapat ke pusara ibu. Kak Ratna melihat Adi untuk pertama kalinya. Siapa? Itu berarti dia tidak menceritakannya pada Kak Ratna. Aku menelan ludah. Kenapa tidak diceritakan? Aku sekali lagi basa-basi mengenalkan Adi sebagai teman dekat. Yang dikenalkan tersenyum senang. Dede menatapku sambil menyeringai. Tetapi adikku sudah buru-buru melangkah membagikan 2 tangkai mawar yang tersisa untuk mereka berdua. Karena Dede adalah kuncen makam ibu selama 8 tahun terakhir, adikkulah yang memulai acara peringatan tak resmi itu. Dede berdiri agak ke depan, berdeham, menatap semua. Aku menyengir. Dede memang berbakat memimpin ritus seperti ini. Ibu, kami datang hari ini, berempat. Dede bahkan tak perlu melirik ke arah Adi. 8 tahun ibu sudah pergi, dan ternyata ibu tak sekalipun datang untuk menjenguk kami. Itu berarti ada banyak sekali yang ibu siapkan di sana. Bukan seperti menyiapkan sarapan di kala pagi. Aku menyengir, dia juga menyengir. Itulah kata-kata yang diucapkan dia waktu membujuk adikku untuk beranjak pulang dari pemakaman ibu 8 tahun silam. Tetapi tak peduli seberapa lama lagi ibu akan menyiapkan banyak hal di sana, ada satu hal yang akan kami kenang selalu dari semua ini. Adikku diam takzim, mengangkat kepalanya. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Suara adikku tercekat. Aku menghela napas. Kalimat itu melirik ke arah adikku. Wajah Dede berubah dari muka anak kuliahan serba tanggung menjadi begitu teduh, menjadi begitu menyenangkan. Seketika hatiku ikut tersentuh. Dede dulu tak mengerti apa maksudnya. Kalimat itu bahkan terdengar menyebalkan. Dede bahkan mengibaskan tangan orang yang mengatakannya. Ibu, Dede hanya berpikir ibu pergi karena tak sayang lagi pada Dede. Yang bandel, selalu malas disuruh, hanya main melulu. Dede tahu ibu dulu selalu sayang Kak Tania. Jadi tak mungkin ibu pergi karena Kak Tania. Aku menelan ludah. Dia dan Kak Ratna juga berdiam. Tangan mereka saling menggenggam. Dede ternyata keliru. Ibu pergi bukan karena tak sayang lagi pada Dede. Ibu pergi untuk mengajarkan sesuatu. Suara Dede mulai serak. Bahwa hidup harus menerima. Penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus mengerti, pengertian yang benar, bahwa hidup harus memahami, pemahaman yang tulus, tak peduli lewat apa penerimaan, pengertian, dan pemahaman itu datang, tak masalah meski lewat kejadian yang sedih dan menyakitkan. Kami kecil sekali saat ibu pergi. Gemetar menatap gelapnya masa depan. Takut bercermin pada masa lalu yang getir.
Ibu benar, tak ada yang perlu disesali, tak ada yang perlu ditakuti. Biarkan dia jatuh sebagaimana mestinya. Biarkan angin merengkuhnya, membawanya pergi entah kemana. Dan kami akan mengerti, kami akan memahami, dan kami akan menerima. Dede diam lama, lantas menoleh ke dia, memberikan tempat baginya untuk menyampaikan sesuatu. Dia menggeleng. Adikku menatap aku. Aku juga menggeleng, menatap Kak Ratna. Kak Ratna tersenyum menggeleng. Kami bersama-sama meletakkan setangkai mawar merah di pusara ibu. Angin berembus lembut memainkan anak rambutku. Daun pohon kamboja berguguran. Satu helai jatuh di pundakku. Matahari pagi menanjak tinggi. Langit cerah tak berawan. Biru, warna kesukaanku. Kami beranjak pulang. Sekian yang dapat saya bacakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.